itunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu doakan semoga kamu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan menelaah struktur teks berita, di mana ini merupakan pembelajaran bahasa Indonesia untuk SMP kelas 8 semester 1. Sebelum kita membahas materi mengenai menelaah struktur teks berita ini, maka silakan diperhatikan tujuan dari pembelajaran kita kali ini. 1. Peserta didik dapat menentukan struktur berita yang dibaca atau yang didengar. 2. Peserta didik dapat menelaah struktur teks berita yang dibaca atau didengar. Apa saja informasi yang terdapat pada struktur teks berita? Informasi yang bisa kita lihat dari struktur teks berita yaitu yang pertama, informasi penting, merupakan informasi pokok atau berita utama yang terletak pada kepala dan tubuh berita. 2. Informasi tidak penting, itu merupakan urutan atau ekor berita. Apa saja struktur berita itu? Struktur berita itu yang pertama disebut dengan judul berita atau headline, di mana ini merupakan judul utama yang biasanya tertulis besar. 2. Orientasi atau disebut juga dengan lead, atau ada juga orang mengatakan teras berita, merupakan paragraf pembuka berisi intisari berita, memuat beberapa unsur berita. 3. Tubuh berita, berisi paragraf yang memuat uraian lengkap dan menjelaskan keseluruhan berita. 4. Kaki berita atau disebut juga kesimpulan, dan ada juga yang mengatakan sebagai sumber berita, merupakan paragraf penutup yang berupa simpulan atau penegasan ulang. Sekarang silakan perhatikan struktur teks berita. Judul atau headline. Kepala Dinas umumkan kabar buruk, 2 guru positif COVID-19. Orientasi lead teras berita. Fajar Koaidi Pariaman, virus COVID-19 menyerang 2 orang guru di Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Sumatera Barat, berdasarkan hasil pemeriksaan yang keluar minggu sore 19 Juli. Pada bagian teras berita ini terdapat beberapa unsur dari teks berita. Virus COVID-19 menyerang 2 orang guru. Itu merupakan unsur apa? Di Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Sumatera Barat, merupakan unsur di mana. Sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan yang keluar minggu sore itu merupakan unsur kapan. Tubuh berita. Kami mendapat informasi dari pemerintah provinsi hasil tes swab yang dilakukan telah keluar, dan hasilnya ada 2 warga Kota Pariaman dinyatakan positif COVID-19, kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman Sarul pada hari Senin. 2 kasus COVID-19 tersebut membuat Kota Pariaman yang dalam beberapa bulan terakhir berada di zona hijau sekarang bergeser ke zona kuning. Pada bagian kaki atau sumber berita, kami akan terus berupaya memberikan yang terbaik agar Pariaman kembali menjadi zona hijau, terus menerapkan protokol kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, kata Sarul. Ia mengingatkan kembali warga untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan guna menghindari penularan COVID-19. Sekianlah materi menelaah struktur berita kali ini. Terima kasih.